Pejuang terhebat nomor 1. Bab 676. Ken mengangguk, puas dengan ide Flynn. Haha, ide yang bagus. Ini ide yang bagus. Untuk saat ini, kita bisa memukulinya dan menyiksanya sesuka hati kita, selama kita tidak membunuhnya. Kita akan menunggu sampai ulang tahun Selena, dia akan kehilangan muka, sebelum membiarkannya mati dengan menyakitkan. Petik 2. Persis dengan apa yang aku pikirkan. Flynn menjawab, matanya dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Aku mendengar kalau istrinya cukup menarik. Flynn mengertakkan gigi. Huff. Setelah dia ditangkap, aku akan menyuruh istrinya berlutut di kakiku bagaimanapun caranya dan aku akan membuatnya memohon agar aku bisa bermain-main dengannya. Aku akan senang menyiksanya dengan cara apapun. Mendengar hal tersebut, Ken langsung membentak, "Sepupu, jangan lakukan seperti itu. Selama ini aku mengincar Selena, jadi kau tidak bisa menyentuhnya." Tentu saja, itu tidak sesuai dengan keinginan Flynn. Ken, aku hanya ingin balas dendam, dan kau bahkan tidak bisa memenuhi permintaanku. Aku kehilangan kakiku. Aku tidak bisa melampiaskan kebencianku kalau aku tidak melakukannya. Wajah Ken menjadi gelap. Flynn, tidak perlu kau ingatkan kalau Vanilla yang mematahkan kakimu. Kau ingin membalas dendam dan aku telah membantumu, pembalasanmu akan dilakukan saat Vane mati. Apa hubungannya dengan Selena? Kalau kau ingin balas dendam, hukum saja Vane, bukan Selena. Kemungkinan besar dia akan menjadi sepupu iparmu nanti. Ken tidak pernah menyangka Flynn akan tertawa terbahak-bahak. Haha. Sepupu ipar, apa kau sedang bermimpi? Kau sudah mengenal Selena selama bertahun-tahun tetapi kau gagal mendapatkannya, bahkan ketika Vane masih menjadi tentara. Apa artinya semua ini untukmu? Wanita itu tidak punya perasaan di dalam hatinya. Kalau dia menyukaimu, kau akan mendapatkannya dengan mudah. Flynn berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya, kurasa Selena tidak ingin berurusan denganmu, bahkan kalau Vane sudah mati. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Bagaimana kalau kau yang tergila-gila padanya? Ken, tentu saja, kesal dengan ide tersebut. Kau harus tahu meskipun dia tidak mengungkapkan perasaan apapun kepadaku pada saat itu, dia kadang-kadang datang untuk makan bersamaku kalau aku mengajaknya berkencan. Aku merasa kalau hubungan kita bukan sekadar sebagai teman baik. Apa kau mengerti? Flynn tidak membiarkannya saat dia membalas, kalau seperti itu masalahnya, katakan padaku mengapa kau gagal mendapatkannya sebelumnya. Ekspresi wajah Ken penuh dengan pemahaman, seolah memahami setiap pikiran dan motif Selena. Itu pasti karena Vane masih hidup, jadi dia tidak membuat keputusan yang jelas atau memberiku kesempatan pada saat itu. Itulah mengapa dia tidak mendekatiku. Bagaimanapun, Kili adalah putri Vane, dan wajar baginya untuk berharap Vane kembali demi putrinya. Itu menunjukkan betapa baiknya dia. Dia wanita yang berdedikasi. Ken mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum berkata, selain itu, dia tidak akan punya pilihan lain kalau Vane mati. Dia akan memilih pria yang dapat diandalkan dan penyayang dari semua para pria yang mengejarnya. Dia akan memilih seorang pria yang bisa dipercaya kalau hidup bersamanya. Akulah orangnya. Haha. Kau sungguh percaya diri. Flynn tertawa dan berkata lagi, tunggu dan lihat saja. Bukan kau, bahkan kalau Vane mati. Tidak peduli berapa banyak usaha yang telah kau lakukan padanya, dia akan memberimu kesempatan kalau dia menyukaimu. Oh, dan apa kau tidak bertanya mengapa aku ingin menyiksanya? Itu karena dia istri Vane. Bahkan kalau Vane mati, aku ingin dia mati menyesal. Aku tidak peduli. Kau tidak bisa menyentuhnya kalaupun Vane sudah mati. Ken melototi Flynn, nadanya jauh lebih gelap dari biasanya. Aku tahu aku akan memenangkan hati dan tangannya. Baik. Aku akan memberimu 1 tahun setelah kematian Vane. Kalau kau tidak bisa mendapatkan cinta Selena dan membuatnya menjadi wanitamu dengan ikhlas selama waktu itu, jangan salahkan aku jika ikut terlibat, kata Flynn, menantangnya dengan dingin. Ken memikirkannya lalu mengangguk. Baik. Kalau aku masih gagal mengejar wanita tersebut selama 1 tahun setelah kematian Vane, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan, dan aku tidak akan peduli padanya. Saat sebuah pikiran terlintas di benaknya, Flynn kemudian berbicara, ngomong-ngomong, saat kau mengirim seseorang untuk memukuli Vane,
ingatlah untuk meminta mereka mengambil foto dan mengirimkannya kepadaku sehingga aku akan punya sesuatu untuk ditertawakan. Jangan khawatir, itu bukanlah masalah. Bab 677. Ken mengangguk pada Flynn saat mereka mencapai kesepakatan. Sementara itu, Vane kembali ke rumahnya, dia mandi dan berganti pakaian. Baru pada saat itulah Selena kembali dari kerja. Bagaimana pekerjaanmu, sayang? Apa semua yang ada di perusahaan baik-baik saja? Vane bertanya dengan perhatian saat melihat istrinya memasuki kamar. Ya, semuanya baik-baik saja. Padahal, seburuk apapun dia, Ivan dengan cemas berusaha untuk menunjukkan penampilannya. Semua bahan dalam proyek ini dapat dijangkau tepat waktu, dan kualitasnya juga cukup baik. Manajer umum sangat puas dengannya. Menempatkan tasnya ke bawah, Selena mencari sepasang pakaian baru saat dia bersiap untuk mandi. Betulkah? Oh, kata Mama, kakek meminta kita untuk datang makan malam ini, jadi pergilah dan mandi sebentar, ucap Vane sambil tersenyum kecil. Setelah makan malam, kita akan berjalan-jalan di sekitar kompleks. Petik 2. Betulkah? Kakek meminta kita untuk datang dan makan malam bersamanya. Apa terjadi sesuatu? Selena sedikit terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kakek mengajak mereka makan malam sejak mereka diusir dari keluarga Taylor. Vane memikirkannya beberapa saat sebelum dia menjawab. Yah, aku tidak yakin kalau terjadi sesuatu, tetapi Mama yang memberitahuku tentang undangan itu. Melihat temperamennya, dia tidak akan meminta kita untuk datang kalau tidak ada yang terjadi. Wajah Selena berkerut saat dia memeras otaknya untuk memikirkan sesuatu yang mungkin terjadi, tapi setelah gagal mengungkapkannya, dia pergi mandi sebagai gantinya. Begitu dia selesai, seluruh keluarga berjalan ke rumah keluarga Taylor yang berada tepat di seberang rumah mereka. Ketika mereka sebelumnya mengunjungi keluarga Taylor, para pekerja di sini, termasuk para pengawal, tidak menyapa Selena dan keluarganya dengan baik. Kali ini, semua orang menyapa mereka dengan sopan dan ramah, dan itu memberi Selena perasaan campur aduk atas perubahan besar tersebut. Memang benar bahwa seseorang dapat mengamati hati orang lain dengan lebih jelas ketika dia tidak punya uang atau sangat gagal. Vane, jangan banyak bicara saat kita makan malam nanti, oke? Fiona datang untuk mendesaknya. Meskipun kakek telah menerima kalau kau adalah menantu keluarga Taylor, kau tetaplah orang luar. Mungkin sulit bagi kakek untuk menerimamu dengan sepenuh hati dalam waktu sesingkat itu. Aku takut kau akan mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung kakek. Vane mengangguk. Baiklah, ibu mertua, aku mengerti. Aku akan menundukkan kepala dan fokus makan nanti. Aku tidak akan berbicara, oke? Fiona memutar matanya ke arah Vane. Syukurlah kalau kau mengerti. Aku sangat khawatir kau hanya akan menimbulkan masalah. Kalau bukan karena kau tidak akan menyinggung keluarga Senos saat itu. Hanya setelah dia mengatakannya, Fiona segera teringat sesuatu. Sekarang setelah aku memikirkannya, ada sesuatu yang aneh. Kau telah membunuh tuan muda keluarga Senos, dan aku dengar keluarga Senos cukup kuat di kota Naga Langit, kata Fiona. Mengapa mereka tidak mendatangi kita? Bab 678. Mendengar perkataan Fiona, bibir Joan mengerut. Ya, dan aku cukup khawatir. Mama Selena memberitahuku kalau Queen Senos meminta bantuan seorang marsekal untuk datang. Meskipun orang lain ini tidak begitu mampu, hal itu menunjukkan kalau keluarga Senos benar-benar kuat karena mereka mendapat bantuan dari seorang marsekal. Fiona semakin takut semakin dia memikirkannya. Semua itu karena Vane, dan itu sangat menyebalkan. Dia memelototi Vane. Bagaimana dia bisa menyinggung seseorang seperti itu dan membuat orang membencinya? Ketika dia melihat kemana arahnya, Selena dengan cepat melompat ke pertahanan Vane. Ma, kita tidak bisa menyalahkan Vane, katanya memberi alasan. Vane memberitahuku kalau mereka ada di pertemuan reuni veteran dan Dewi Perang. Lana membunuh Magnus Sutherland karena dia memaksa selebriti wanita untuk tidur dengannya. Magnus adalah saudara laki-laki ayah Queen, dan dia memanggil Magnus paman. Selena berhenti berkata sebelum dia melanjutkan kalimatnya. Tidak ada yang tahu kalau Queen malah justru berkelahi dengan Vane saat dia tahu dia tidak bisa melakukannya dengan Dewi Perang. Jangan khawatir, Ma.
Anggota keluarga Senos tidak tahu kalau aku yang melakukannya, mengingat tidak ada yang masih hidup setelah aku selesai bersama mereka. Tidak ada yang akan tahu kalau kau tidak memberitahu orang lain tentang ini. Meskipun Vane tahu dengan jelas bahwa keluarga Senos tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan kalau mereka datang dan menyelidiki masalah ini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku kalau mereka tahu kalau aku mengenal Dewi Perang secara pribadi dan telah menyelamatkannya juga. Sungguh tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Dasar anak nakal. Apa maksudmu, selama kau tidak memberitahu orang lain tentang hal ini? Apa aku tipe orang yang mengoceh tentang segala hal kepada orang lain? Bibir ibu mertuamu selalu tertutup. Fiona menatap Vane dengan marah. Saat dia berjalan beberapa langkah lebih dekat dengannya, dia berbicara, bahkan kalaupun pihak lain tahu kalau kau yang melakukannya, mereka mungkin tidak akan menyerangmu. Tentu saja, Dewi Perang tidak lagi berutang budi kepada kita. Dia tidak bisa membantumu selama sisa hidupmu karena satu permintaan bukan. Dia adalah Dewi Perang. Padahal, tidaklah buruk kalau dia dengan sukarela datang ke pesta ulang tahun kakek terakhir kali. Fiona kemudian mengingat sesuatu yang agak penting, dan itu terlihat di wajahnya saat dia menamparkan pahanya. Tidak, itu tidak benar. Aku hampir melupakan sesuatu. Bukankah Sena juga ada di sana? Akankah dia memberitahu orang lain tentang semua itu? Andrew sama ketakutannya ketika mendengar hal itu. Itu sangat meresahkan. Dulu aku merasa Sena cukup baik, tapi sekarang kita tahu dia kebalikannya. Dia bersama Ivan sekarang, dan dia adalah orang yang menyimpan dendam. Jangan lupa kalau Vane pernah melukainya, jadi kalau Sena menceritakan hal ini kepada Ivan, konsekuensinya tak terbayangkan. Wajah Joan semakin gelap saat dia dengan cemas berkata, "Mengapa kau menyinggung keluarga yang begitu kuat? Kalau Ivan tahu dan menceritakan hal ini kepada keluarga Senos, kita akan mendapatkan masalah." Dengan cepat membuat rencana, dia lalu berkata, "Vane, bukankah Sena suka sekali dengan uang? Dia seorang wanita yang matre, bukan? Bagaimana kalau seperti ini, bukankah kau masih memiliki uang beberapa puluh juta? Nanti, ajak dia bertemu dan minta dia merahasiakannya. Kita bisa memberinya uang selama dia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Aku tahu dia akan menepati janji itu begitu dia melihat uang banyak." Itu ide yang bagus. Benar apa yang dikatakan Ibu Vane. Aku pikir menghabiskan uang untuk mencegah masalah mungkin akan berhasil. Andrew langsung mengangguk sebagai tanda setuju. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Fiona agak enggan dengan gagasan itu. Vane tidak punya banyak uang sekarang, dia hanya punya beberapa puluh juta. Sena adalah wanita yang jahat. Bagaimana kita bisa memberikan uang kepadanya, dia yang menyebabkan anakku sangat sakit hati sampai sekarang. Kau benar-benar. Andrew sangat marah dengan Fiona, dan ini adalah pertama kalinya dia marah seperti ini. Apa kau mengerti apa artinya, menghabiskan uang untuk menghindari masalah? Vane adalah menantu laki-lakimu. Apa yang harus kita lakukan saat keluarga Senos tidak mengejar kita tetapi membunuh Vane? Saat itu, Selena akan kehilangan suaminya. Vane tidak hanya memiliki cukup uang untuk menghidupinya, tetapi dia juga memperlakukan anggota keluarga kita dengan sangat baik. Bukankah sulit menemukan menantu yang begitu baik dimanapun kau memandang? Bagaimana mungkin uang sekecil itu bisa lebih penting daripada menantu laki-lakimu? Bab 679. Ma, aku mengerti kalau kau menganggap uang sebagai hal yang sangat hebat, kata Selena memulai. Dan ya, kau sangat menderita beberapa tahun yang lalu. Tetap saja, kau tidak bisa mempertaruhkan nyawa kita, termasuk Vane. Bagaimana kalau petarung bela diri dari keluarga Senos benar-benar datang ke kita dan membunuh kita? Apa kau sungguh tidak takut mati? Selena merasa dirinya semakin panas saat ini. Dia merasa ibunya keterlaluan, bahkan dia tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Tidak ada yang menyangka, bagaimanapun, Vane akan berpihak pada Fiona saat dia berbicara, apa yang Mama katakan sepertinya masuk akal. Kita tidak bisa memberikan uang kepada Sena. Petik 2. Awalnya dikritik dan ditegur karena pemikiran dan pendapatnya, Fiona menundukkan kepalanya karena malu dan tidak berani berbicara ketika tidak ada yang memihak padanya.
Dia tidak pernah menyangka Fane akan memihaknya dalam masalah ini. Bibirnya langsung membentuk senyuman saat dia dengan bangga berkomentar, lihat, aku bukan satu-satunya yang mengatakannya. Fane juga mengatakan hal yang sama. Kami tidak bisa memberikan uang kepada Sena. Selena bingung. Dia menatap Fane dan tidak tahu mengapa Fane mengatakan sesuatu seperti itu. Tapi kenapa, sayang, kau sungguh tidak terlihat seperti orang yang memuja uang. Aku tahu kau sangat tidak menyukai Sena, tapi bukankah itu ide yang bagus untuk memberinya uang agar dia tutup mulut? Ini tidak ada hubungannya dengan apa aku membencinya atau tidak, jawab Fane dengan kepala dingin. Sena terlalu rakus. Situasi keluarga kita tidak buruk sekarang, bukan? Tapi dia memilih Ivan. Menurutmu berapa banyak uang yang harus kita berikan kepadanya? 500 juta. 5 juta. Fane tersenyum dingin sebelum melanjutkan, aku berani bertaruh dia tidak akan puas, bahkan kalau kita memberinya 50 juta. Dia mungkin hanya setuju kalau aku memberikan semua uangku kepadanya. Dia bahkan mungkin menginginkan gajiku nantinya, dan aku hanya bisa tutup mulut kalau aku memberikan uang kepadanya setiap kali aku mendapatkan gajiku. Iya, apapun yang Fane katakan masuk akal, jawab Fiona dengan antusias, energi dari anggukan setuju cocok dengan senyumnya. Inilah yang aku maksud. Sena punya nafsu makan yang besar, dan dia tidak mudah puas. Bagaimana kalau dia tetap memberitahu keluarga Senos setelah kita memberikan uangnya? Itu pasti terjadi. Selena akhirnya menghela nafas. Benar juga. Tiba-tiba. Hei, kalian benar-benar berpikir kalian sepenting itu. Cecilia berteriak saat dia menyerbu dari jauh. Kakek sudah menunggu kalian, lama juga. Mengapa kalian tidak masuk? Apa yang masih kalian bicarakan di sini? Apa yang perlu dibicarakan? Kami mentraktir kalian makan, dan kalian bertindak jadi orang sok penting. Apa yang kau katana, Cecilia? Selena membentak gadis itu saat dia memutar matanya ke arahnya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, bahkan orang yang sabar pun memiliki batasnya juga. Bab 680. Cecilia terkejut mendengar Selena membentaknya dengan nada seperti itu. Mulanya ekspresi wajahnya terlihat terkejut tapi akhirnya menghilang saat Cecilia menenangkan dirinya, melipat tangannya di depan dada dengan arogansi seperti sebelumnya. Hah? Sepertinya caramu berbicara sudah berubah sekarang karena kau memiliki cukup uang, bukan? Tidak heran kau meremehkanku. Bukankah itu hanya sebuah rumah yang bernilai puluhan juta? Meskipun ada nada aneh di dalamnya, Cecilia tidak berhenti di situ saat dia melanjutkan, ku dengar hadiah seorang komandan sekitar 2 juta, tapi kau mendapatkan uang dalam jumlah kecil setelah 5 tahun. Kau bahkan mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung, tetapi jumlah uang yang kau dapatkan tidak banyak. Kau membeli rumah dan beberapa mobil, dan tidakkah aku mendengar kalau kau bahkan menyewa pengawal? Dengan perhitunganku, Fane tidak punya banyak uang lagi, bukan? Dia hanya memiliki beberapa puluh juta, bukan? Tidak peduli, Selena dengan dingin menjawab, ya, kami tidak punya banyak uang, tetapi kami juga tidak kekurangan uang sekarang. Kami puas karena kami memiliki rumah, mobil, dan beberapa puluh juta. Meskipun kami tidak bisa bersaing dengan orang kaya lainnya, aku puas, dan itu sudah cukup. Saat ini, Selena melirik Cecilia dan dengan puas lalu melanjutkan perkataannya, situasi kami lebih baik daripada seorang wanita yang belum menikah di usianya yang sudah makin tua, tapi dia juga bahkan tidak punya pekerjaan dan terus-menerus meminta uang dari keluarganya. Hal itu membuat marah Cecilia. Kau, betul sekali. Berani-beraninya kau mengatakan kalau keluarga kami tidak punya uang. Gaji putriku 1 juta setiap bulan, dan dia bahkan akan mendapatkan bonus di akhir tahun. Meskipun menantu laki-lakiku hanya seorang pengawal, gajinya jauh lebih tinggi daripada dia, yaitu 20 juga per bulan. Bagaimana denganmu? Kau tinggal di rumah setiap hari. Apa itu membuatmu kaya? Fiona tidak tahan melihat betapa arogannya Cecilia. Dia ingat bagaimana Cecilia selalu mengejek mereka ketika mereka diusir keluar dari rumah keluarga Taylor sebelumnya dan tidak punya uang. Sayangnya, mereka tidak punya cara untuk menghindari nasib seperti itu sehingga mereka hanya bisa menahannya. Huff. Tidak peduli apapun, menantu laki-lakimu adalah seorang pengawal. Dia hanya seorang pengawal, dan dia bekerja untuk orang lain.
Apa yang bisa dibanggakan? Cecilia mengejek dan berkata lagi, tahukah kamu mengapa kakek meminta kalian semua untuk datang malam ini? Bukankah kita di sini untuk makan malam? Apa ada lainnya lagi? Fiona mengerutkan kening. Dia curiga mengapa kakek Taylor meminta mereka datang dan makan malam. Mungkinkah dia memiliki sesuatu untuk diumumkan? Fiona memikirkannya untuk beberapa waktu tetapi tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Fiona bahkan berpikir kalau dia telah membayangkan banyak hal. Namun, begitu Cecilia mengungkitnya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi, jadi dia meminta mereka untuk datang. Haha, aku tidak akan memberi tahu kalian sekarang. Masuklah dan kau akan segera tahu. Cecilia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke dalam dengan kepala sedikit terangkat. Ayo masuk. Aku akan segera menikah dengan keluarga yang baik. Menurutku, keadaanku jauh lebih baik daripada wanita yang menikah dengan pengawal pribadi. Aku tidak perlu bekerja di masa depan. Aku hanya perlu tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga sejati. Bagus, kan? Dia akan menikah. Wajah Fiona menjadi gelap saat dia melihat sosok Cecilia yang menjauh. Cecilia benar-benar menikah dengan keluarga bangsawan kelas 2, keluarga Gold. Aku pikir tuan muda dari keluarga Gold mempermainkannya dan tidak akan menikahinya. Aku tidak pernah mengira dia akan benar-benar menikahinya. Fiona sedikit iri. Itu adalah keluarga bangsawan kelas 2, dan wajar saja kalau dia bahagia. Bagaimanapun, dia menikah dengan keluarga kaya, dan keluarga Taylor kita baru saja memasuki pintu keluarga bangsawan kelas 2. Keluarga Gold telah menjadi keluarga aristokrat kelas 2 untuk waktu yang lama. Fokus utama dari semuanya adalah kalau keluarga Gold hanya memiliki satu putra. Begitu Cecilia menikah dengan keluarganya, dia akan memiliki akses seluruh properti keluarganya. Fiona menatap Selena dan mendesah. Ada pepatah yang mengatakan kalau laki-laki takut berada di bidang pekerjaan yang salah, dan perempuan takut menikah dengan orang yang salah. Kalau tidak begitu keras kepala sebelumnya, kau tidak perlu menghadapi penghinaan seperti itu. Kau bisa saja menikahi siapapun seperti Tuan Muda Wilson, Tuan Muda Clark, atau siapapun seperti mereka. Kau tidak akan menderita selama bertahun-tahun, dan pastinya tidak akan dipermalukan hari ini. Bab 681. Ma, apa yang kau bicarakan? Aku memilih semua keputusan ini sendiri dan tidak menyesali apapun. Asal tahu saja, aku merasa Vane jauh lebih baik daripada Tuan Muda Clark dan Tuan Muda Wilson. Karena kesal dengan perilaku ibunya, Selena memutar matanya ke arah Fiona dan berjalan melewatinya untuk masuk. Huff. Fiona menatap Vane dan jelas merasa tidak senang. Semuanya terjadi karena Vane tidak layak sebagai pencari nafkah dan yang lainnya memandang keluarga mereka dengan jijik. Meskipun saat ini hidup mereka telah berubah menjadi lebih baik, mereka seharusnya bisa memiliki kemewahan dan kebahagiaan itu sejak dulu. Fiona berjalan dengan kasar ke dalam dan tetap terdiam. Bibir Andrew membentuk senyum canggung dan malu-malu saat dia menepuk bahu Vane. Vane, jangan menganggapnya terlalu serius. Memang begitulah dia. Dia bukan orang jahat, dia hanya berharap Selena akan memiliki kehidupan yang baik. Vane tersenyum pahit dan mengangguk. Jangan khawatir, ayah mertua, aku tidak akan mengecewakan kalian. Aku juga tidak terlalu peduli dengan keluarga Gold atau keluarga Clark. Balasan Vane membuat sudut mulut Andrew bergerak-gerak. Dia bermaksud untuk menghibur Vane dan meredakan suasana hatinya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kata-kata sombong itu justru keluar dari mulut Vane. Hal itu mengecewakan Andrew. Dia merasa Vane tidak cukup rendah hati. Vane tidak bisa bersaing dengan yang lainnya tetapi dia tidak mau mengakuinya. Desahan berat keluar dari bibir Andrew sebelum dia berjalan menuju pintu masuk villa. Akhirnya, Joan mendekati putranya dengan senyum tenang di wajahnya. Nak, jangan terlalu diambil hati. Asalkan kau telah melakukan yang terbaik, itu sudah cukup. Manusia perlu belajar untuk merasa puas. Ibu mertuamu tidak memahami hal itu dan terus-menerus ingin membandingkanmu dengan orang lain. Aku mengerti, Bu. Vane mengangguk dan mereka berjalan menuju pintu masuk bersama-sama. Saat mereka tiba di ruang tamu, mereka melihat banyak meja yang sudah disiapkan.
Selain sejumlah besar keluarga Taylor, anggota keluarga bangsawan kelas 2 yaitu keluarga Gold juga ada di sini, terutama tuan dan nona muda mereka. Vane, cepatlah. Kami telah menyediakan tempat untukmu di sini. Cecilia melambai padanya begitu melihat Vane masuk terakhir. Wajah Vane sedikit menggelap saat mengetahui apa yang dilakukan Cecilia. Jika dia diberi pilihan, dia tidak mau duduk di meja itu. Zeus Taylor, Theodore Taylor, dan orang-orang dari keluarga Gold sedang duduk di meja itu. Bukankah sudah jelas kalau Cecilia sengaja memintanya agar dia bisa mempermalukannya nanti? Selena juga sudah duduk di sana, kemungkinan besar karena kerjaan Cecilia. Haha. Vane, kemarilah. Masih ada satu kursi tersisa di sini. Zeus Taylor tersenyum pada Vane. Keluarga Taylor bangga pada diri mereka sendiri dan berhasil memamerkan diri karena apa yang diraih Vane pada ulang tahunnya yang ke-70. Selain itu, hadiah ulang tahun yang diberikan Vane kepadanya senilai 500 juta. Hal itu membuatnya mengakui kembali menantu laki-laki yang menikah dengan keluarganya ini. Bab 682. Vane hanya menunjukkan senyuman asing saat dia berjalan ke meja Cecilia dan duduk di kursi kosong di sebelah Selena. Begitu Vane duduk, tuan muda keluarga Gold, Kelly Gold dengan sombong berkata, "Ah, jadi kau Vane. Kami pergi ke luar negeri untuk melakukan perjalanan beberapa waktu yang lalu dan baru saja kembali baru-baru ini. Aku sudah mendengar cukup banyak hal tentangmu. Kaulah yang bergabung dengan militer, bukan? Menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga istrinya. Haha, kau sudah pergi selama 5 tahun, bukan?" Di sisi lain, ekspresi Tuan Besar Gold menjadi gelap saat dia melirik Vane. Zeus Taylor, ini adalah menantu laki-laki yang menikah dengan keluargamu. Iya, dan dia sudah di sini selama sebulan sekarang. Zeus Taylor mengangguk dengan senyum di wajahnya. Ekspresi wajah Tuan Besar Gold langsung menjadi gelap dan dia menambahkan, "Kami di sini untuk membahas hal-hal penting hari ini dan ini tentang pernikahan Kelly dan Cecilia. Bukankah tidak baik bagi orang luar untuk duduk di sini bersama kita di meja yang sama, bukankah kau setuju?" "Benar, Tuan Besar Taylor," kepala keluarga Gold menimpali. "Aku merasa bahwa orang-orang yang duduk di sini seharusnya anggota keluarga Taylor. Tidak pantas bila menantu laki-laki yang menikah dengan keluargamu dan merupakan generasi yang lebih muda untuk duduk di sini, bukan?" Zeus Taylor tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Gold akan mengambil hati pada hal seperti itu. Dengan senyum kecil, dia dengan lembut menegaskan, "Meskipun Vane menikah dengan keluarga kami, dia dianggap sebagai setengah dari anggota keluarga Taylor. Aku sendiri yang mengakui posisinya sebagai anggota keluarga Taylor." Kelly tertawa terbahak-bahak. "Haha, itu aneh. Aku ingat Cecilia memberitahuku 2 bulan yang lalu bahwa Vane mendapatkan Nona Selena dari keluargamu karena dia mabuk. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara dia dan seorang pemerkosa? Kalian menerima pemerkosa ke dalam keluargamu dan mengakuinya sebagai anggota keluargamu. Nilai-nilai hidupmu membuatku tersentuh." Selena tidak pernah mengira Kelly akan begitu merendahkan Vane. Dia masih bisa bernalar dengan dirinya sendiri jika mereka memandang rendah dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah menantu laki-laki yang menikah dengan keluarganya. Namun hal itu membuatnya marah ketika mereka menyamakan Vane dengan seorang pemerkosa. Ekspresi wajah Selena bisa dengan mudah menandingi dinginnya es. Dia juga memiliki senyuman dingin yang serasi. "Tuan Muda Gold, bolehkah aku tahu bukti apa yang kau miliki ketika kau mengatakan hal tersebut? Jangan mendengarkan rumor seseorang yang tidak berdasar. Adakah yang tahu lebih jelas dari aku, orang yang terlibat, tentang apa yang terjadi malam itu?" Selena melirik Vane, yang ada di sampingnya, dan ekspresinya menjadi sedikit cerah. "Aku melakukan banyak hal dengan sukarela pada malam pernikahanmu. Jika aku melakukannya dengan sukarela, bagaimana bisa orang rendahan dengan agenda tersembunyi mengubahnya menjadi cerita pemerkosa? Apakah aku salah?" Ucapan Selena membuat Cecilia marah. "Kau, si Selena terkutuk ini. Selena berani menyebutnya orang rendahan dengan agenda tersembunyi. Apa yang sedang terjadi?" Setelah terdiam sejenak, Selena lalu tersenyum. "Cecilia, kau tidak terlihat sangat bahagia. Aku mengatakan bahwa semua ini dikatakan oleh seseorang. Kau tidak akan langsung mengambil kesimpulan, bukan?" "Haha."
Saat ini, Kelly mulai tertawa lagi. Nona Selena, kau orang yang sangat terbuka. Aku dengar bahwa kau bertemu Vane di hari pertama dan menikah dengannya di hari kedua. Itu mengejutkanku bahwa kau tidur dengannya pada malam pernikahanmu dan bahkan melahirkan seorang putri untuknya. Hei, hubunganmu meningkat begitu cepat, ya. Kelly mengambil jeda yang agak dramatis sebelum menambahkan dengan ekspresi jijik, namun, sebagai seorang wanita, bukankah kau sedikit tidak menjaga diri? Haha, Tuan Muda Gold, kau tampaknya tidak berada dalam posisi untuk mengkhawatirkan hal itu. Kami berdua jatuh cinta pada pandangan pertama dan menikah pada saat itu juga. Kami adalah suami istri saat itu, jadi apa salahnya kami tidur bersama? Vane terkekeh saat matanya beralih ke Cecilia. Tidak peduli apapun itu, Selena dan aku sudah menikah sebelum kami memiliki putri kami. Jika itu tidak dianggap sebagai menjaga diri, apakah gadis yang hamil sebelum menikah dianggap sebagai menjaga dirinya? Vane sudah lama mengamati bahwa Cecilia hamil, 6 minggu tepatnya. Jika dia tidak segera menikah, kehamilannya akan menjadi detail yang mencolok. Bab 683. Ini mungkin alasan mengapa keluarga Gold setuju untuk mempersiapkan dirinya dan Tuan Muda Gold untuk menikah. Cecilia mengandung anaknya. Generasi masa depan keluarga Gold. Kenapa kau menatapku? Aku tidak hamil. Vane dengan mudah menyadari kepingan keterkejutan dan rasa bersalah di balik mata Cecilia saat dia mengalihkan pandangannya dan berpaling ke samping. Aku bukan wanita gampangan. Vane tertawa melihat reaksi Cecilia dan dia dengan puas menambahkan, kau seharusnya hamil sekitar 6 minggu. Hamil bukanlah kejadian yang aneh. Itu sangat normal dalam masyarakat saat ini. Cecilia, apa kau hamil? Wajah Zeus Taylor menjadi gelap. Hamil sebelum menikah bukanlah hal yang aneh, hanya hal yang normal terjadi di seluruh dunia. Tetap saja, Zeus Taylor adalah pria yang sangat menjaga martabatnya dan keluarga Taylor baru saja meraih gelar keluarga bangsawan kelas 2. Jika berita tentang bagaimana gadis-gadis keluarga Taylor hamil sebelum menikah dipublikasikan, martabat keluarga Taylor akan memburuk. Kakek, dia berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah aku hamil atau tidak? Cecilia menunjukkan keberanian yang kuat, tapi di dalam hati dia ketakutan. Ini sangat mengejutkannya bagaimana Vane bisa mengatakan sesuatu dengan begitu akurat hanya dengan melihatnya saja dan bahkan tanpa memeriksa denyut nadinya. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu tentang kehamilannya. Jika Vane membuat tebakan, bagaimana bisa dia menebak dengan begitu akurat? Ayah Cecilia bangkit dari kursinya saat dia berteriak dengan marah, jangan hanya mengatakan omong kosong, anak nakal. Bagaimana mungkin putriku bisa menjadi orang seperti itu? Ayah Cecilia memelototi Vane dengan segala amarahnya. Kau bahkan tidak menyentuh tangannya atau memeriksa denyut nadinya. Bagaimana bisa kau mengatakan dia hamil 6 minggu? Betul sekali. Jangan bicara omong kosong. Ibu Cecilia bangkit dari kursinya dan sama marahnya dengan suaminya. Meskipun keluarga kami tidak suka berbicara, kami tidak dapat ditindas atau diinjak-injak seperti keset. Benar-benar menyebalkan bagaimana menantu yang menikah dengan keluarga bisa mengatakan apapun yang dia suka. Vane hendak berbicara kembali ketika wajah Fiona menjadi gelap. Dia pada dasarnya menatap tajam ke arah Vane. Vane, apa yang barusan kukatakan padamu? Vane langsung diam tertegun. Fiona tidak memberitahunya untuk tidak berbicara omong kosong sebelum dia memasuki pintu. Namun, situasinya berbeda. Dia bisa menahannya jika semua orang mengejeknya karena dia tidak ingin seperti yang lainnya. Tetapi mereka mengejek Selena, istrinya. Ini sangat mengganggu Vane. Sambil mengabaikan Fiona, Vane mengarahkan balasannya kepada ayah Cecilia. Orang lain mungkin perlu memeriksa denyut nadinya dan dokter Barat mungkin perlu memeriksa putrimu dengan mesin, tapi aku berbeda. Aku dapat melihat situasi putrimu hanya dengan mataku. Tidak ingin dipandang rendah oleh orang-orang ini, Vane sedikit mengangkat dagunya. Biar kukatakan yang sebenarnya pada semua orang. Aku adalah dewa medis, dokter yang bekerja secara ajaib. Iya, aku akan memberitahumu bahwa Vane adalah orang yang menyembuhkan kakiku. Andrew menimpali dan jelas senang dengan pekerjaan Vane. Keterampilan medis Vane sangat bagus.
Tidak hanya itu, penyakit yang mirip obesitas pada Sharon George juga disembuhkan oleh Vane. Bab 684. Andrew tidak senang dengan perlakuan keluarga Gold terhadap Vane. Tentu saja, dia pernah memandang rendah Vane saat itu dan ingat pada kepahitan yang dia pegang terhadap pemuda ini. Sekarang, Vane telah menunjukkan nilai, kekuatan, dan keunggulannya. Ini mengejutkannya melihat bagaimana keluarga Gold mengatakan hal-hal yang begitu kejam padanya. Andrew tidak tahan dengan semua itu dan memutuskan untuk membela Vane. Cecilia menyeringai sombong setelah mendengarnya. Haha, seorang dokter yang bekerja secara ajaib. Itu sangat lucu. Bagaimana seorang tentara bisa menyebut dirinya dokter yang bekerja secara ajaib? Kebanggaanmu terlalu berlebihan. Pikiranku persis sama. Apakah kau pikir kau adalah dewa perang Ethan Hayes? Hanya orang seperti dia yang berani menyebut dirinya sebagai dokter yang membuat keajaiban. Dia adalah dokter pembuat keajaiban yang terkenal. Kepala keluarga Gold bahkan berkata sambil tersenyum. Kau beruntung bisa mengobati kaki ayah mertuamu dan penyakit Sharon. Paling-paling, itu berarti keterampilan medismu tidak buruk. Namun, jalan yang harus kau tempuh masih panjang sebelum kau bisa menjadi dokter yang menghasilkan keajaiban. Vane tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Tawa yang dipenuhi kegembiraan dan geli sebelum dia duduk kembali dan menjawab, sejujurnya, keterampilan medis Ethan bagus, tapi dia muridku, sungguh. Sering kali, dia meminta bimbingan keterampilan medis dariku. Tuan muda Gold hampir menyemburkan sup dari mulutnya. Dia tertawa seolah-olah itu hal yang paling lucu. Kau luar biasa, anak muda. Kau sangat bagus. Jika kau berani mengatakan bahwa kau adalah orang nomor satu dalam menyombongkan diri, tidak ada yang berani mengaku sebagai nomor dua. Tuan Besar Gold menoleh ke arah Zeus Taylor dengan senyum di wajahnya. Zeus Taylor, cucu menantumu ini benar-benar menyegarkan untuk dilihat, dan untungnya, Dewa Perang tidak ada di sini. Jika tidak, masalah dia yang memanggil Dewa Perang dengan nama depannya akan membuatnya berada dalam banyak masalah. Kepala keluarga Gold tersenyum dingin dan berkata, hei. Dia bahkan tidak tahu diri atau malu dimanapun dia berada ketika dia menyebut dirinya seorang dokter yang bekerja secara ajaib. Ini adalah hasil terbesar dari kesombongan ini. Suamiku, apa yang sedang kau bicarakan? Dengan ekspresi tertegun, Selena diam-diam menarik lengan baju Vane dan mengisyaratkan dia untuk berhenti bicara. Tidak apa-apa jika semua orang mengira dia sedang membual. Tapi, apa yang terjadi jika apa yang diklaim Vane itu bocor keluar? Dengan ekspresi marah, Fiona sudah muak saat membentaknya. Diam, Vane. Kau terus-menerus mengatakan apapun yang kau suka setiap saat. Eksistensi macam apa Ethan Hayes, si dewa perang Hayes itu? Dia ahli dalam pengobatan dan seni bela diri. Dia adalah dewa perang yang paling dipuja. Bahkan jika seni bela dirinya bukan yang terbaik di antara 9 dewa perang agung, pengaruhnya adalah yang terkuat. Posisinya di hati semua orang adalah yang tertinggi. Kau di sini malah mengklaim bahwa kau adalah gurunya. Joan juga ketakutan dengan kata-kata Vane. Dia lari dari mejanya yang berada di sebelah meja Vane ketika menyadari Vane mulai bertingkah lagi. Vane, apa yang kau katakan? Kau tidak bisa membuat lelucon seperti itu. Bibi, kau tidak perlu khawatir. Putramu sepertinya tidak terlalu buruk. Paling tidak, dia sangat berani. Jika Dewa Perang Hayes tahu tentang ini, dibunuh akan menjadi hasil yang terbaik. Namun, putramu mungkin telah melibatkan seluruh keluargamu, dan itu. Kelly menyeringai. Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak masalah jika mereka tidak percaya padaku. Vane tidak ingin terlalu mendetail. Dia berencana mengatakan yang sebenarnya bahwa dia memang guru Ethan Hayes. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan banyak tantangan dan ejekan ini. Senang sekali jika kau benar-benar seorang dokter yang menghasilkan keajaiban. Tapi aku masih merasa kau itu seorang dukun. Cecilia bahkan menyangkal dengan sekuat tenaga dan menambahkan, jika kau seorang dokter yang bekerja secara ajaib, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku hamil? Aku tidak hamil. Bab 685. Vane menatap Cecilia dengan acuh tak acuh, pada upaya lemahnya untuk menyangkalnya. Apakah kau tidak takut disambar petir jika berbohong tanpa berkedip? Kau, wajah Cecilia langsung berubah menjadi merah.
Beraninya dia berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dia semakin berani. Zeus Taylor terhuyung-huyung kaget saat memelototi Vane. Jangan mengatakan hal-hal sesederhana itu, Vane. Zeus Taylor kemudian menenangkan dirinya dan tersenyum. Ia lalu berpaling ke pihak lain. Tuan Besar Gold, kau telah meninggalkan negara ini 2 bulan lalu dan Vane baru saja kembali 1 bulan yang lalu. Aku rasa kau mungkin tidak memahaminya dengan baik. Tuan Besar Gold mengangguk sambil tersenyum. Iya, aku tidak memahaminya dengan baik. Aku tidak tahu dia suka menyombongkan diri. Sudut mulut Zeus bergerak-gerak sebelum dia menjawabnya, bagaimana aku harus mengatakannya? Dia cukup berpengalaman dalam bidang medis dan ada kalanya dia suka menyombongkan diri. Namun, aku yakin bahwa meskipun Dewa Perang Hais datang ke sini, dia tidak akan membunuh Vane. Lagi pula, dia pernah berada di medan perang atas nama Chatisia kita dan menjadi komandan kepala. Zeus Taylor berhenti sejenak sebelum melanjutkan, yang lebih penting lagi, Vane pernah menyelamatkan nyawa Dewi Perang, Lana Zex. Dewi Perang tidak akan membiarkan Dewa Perang Hais membunuh Vane, kan? Tuan Besar Gold mengerutkan keningnya setelah mendengar informasi tersebut dan berseru, tunggu. Apa Dewi Perang juga ada di provinsi tengah kita? Haha. Zeus Taylor terkekeh. Kau telah keluar negeri selama 2 bulan dan baru saja kembali, jadi kau mungkin tidak tahu apa yang terjadi sekitar 1 bulan ini. Tidak hanya Dewi Perang ada di Provinsi Tengah, tapi dia dengan bebas datang ke pesta ulang tahunku yang ke-70. Benarkah? Dia benar-benar datang. Terdengar seruan terkejut dari Tuan Besar Gold. Zeus Taylor pun cekikikan saat membagikan ceritanya. Dia menuangkan segelas anggur untuk Tuan Besar Gold dan mendentingkan gelasnya bersama-sama. Kemarilah. Ayo bersulang. Aku akan memberitahumu semuanya. Zeus Taylor segera menceritakan tentang betapa megah suasana pesta ulang tahunnya dan anggota keluarga Gold mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagaimanapun juga, mereka baru saja kembali dan tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang terjadi bulan ini. Kemarilah, Kili. Makanlah lebih banyak. Selena meletakkan beberapa makanan untuk putrinya di atas piring saat dia juga mendengarkan ceritanya. Aku tidak menyangka Dewi Perang akan memberikan mutiara bercahaya yang dia dapatkan di pelelangan senilai 500 juta dolar kepada Vane. Zeus Taylor menyimpulkan. Vane juga sangat berbakti. Dia memberikannya padaku pada ulang tahunku yang ke-70 sebagai hadiah. Tuan Besar Gold merasa iri ketika mendengarnya. Tampaknya menantumu ini adalah pria yang luar biasa. Meskipun hanya menjadi komandan kepala setelah 5 tahun, dia menyelamatkan Dewi Perang dan ini manfaat nyata bagi keluargamu. Sekarang, keluargamu bahkan telah menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Dia anak berbakti, itu pasti. Betul sekali. Menjadi berbakti adalah kualitas terpenting bagi seseorang. Baru-baru ini, aku meletakkan mutiara bercahaya tersebut di samping bantalku setiap hari dan aku merasa kualitas tidurku meningkat. Aku biasanya bangun di tengah malam atau menderita insomnia. Tapi sekarang aku tidak memiliki gejala seperti itu. Zeus Taylor tersenyum dengan ceria. Sekarang aku merasa kesehatan dan jiwaku jauh lebih baik. Mata Tuan Besar Gold berbinar-binar setelah mendengar ceritanya. Benarkah? Wah, itu benar-benar ajaib. Dapatkah kau menunjukkannya kepada kami sehingga kami dapat mempelajari sesuatu yang baru? Bersambung.